Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi uji statistik ANOVA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Regina Malintan Sidabutar dengan NIM 10202516, Ibu dosen, Ibu Pemarda Simbolon SKM MKes. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biostatistika. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Dalam melakukan analisis data penelitian kesehatan, peneliti seringkali dihadapkan pada kebutuhan untuk membandingkan nilai rata-rata dari beberapa kelompok sampel guna melihat efektivitas suatu kebijakan ataupun intervensi klinis. Selama ini, penggunaan uji statistik komparatif parametrik masih didominasi oleh uji T ataupun t-test. Namun, metode tersebut memiliki keterbatasan yang sangat besar karena hanya mampu menganalisis perbedaan dari maksimal dua kelompok data saja. Ketika peneliti dipaksa untuk menggunakan uji T secara berulang-ulang demi membandingkan tiga kelompok atau lebih, hal tersebut akan memicu peningkatan risiko kesalahan tipe 1 secara drastis, yang berakibat pada munculnya bias statistik yang menurunkan tingkat keakuratan hasil riset. Oleh karena itu, kehadiran uji statistik ANOVA ataupun Analysis of Variance menjadi solusi efisiensi dan urgensi ilmiah yang mutlak dalam dunia biostatistik parametrik. Sebab metode ini mampu menguji perbedaan rata-rata dari banyak kelompok secara simultan ataupun bersamaan, sehingga penarikan kesimpulan manajemen informasi kesehatan dapat dilakukan secara valid, objektif, dan terhindar dari bias kesalahan data. Pengertian uji ANOVA. ANOVA ataupun Analysis of Variance atau Analysis Variance adalah metode statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara tiga kelompok ataupun lebih. Uji ini membandingkan varians, yaitu keragaman data, di antara kelompok ataupun between groups, dengan varians di dalam kelompok ataupun within groups. On-way ANOVA ataupun ANOVA satu arah digunakan jika hanya ada satu variabel bebas kategori, sedangkan two-way ANOVA digunakan jika variabel bebasnya lebih dari satu. Syarat uji ANOVA. Yang pertama, skala data, di mana variabelnya terikat harus berskala kontinu, yaitu interval ataupun rasio, sedangkan variabel bebasnya berbentuk kategori, minimal 3 kelompok. Lalu syarat yang kedua adalah independent sample. Data antar kelompok harus bersifat independen, yaitu tidak saling berkaitan ataupun berasal dari subjek yang berbeda. Yang ketiga, asumsi normalitasnya, nilai residual ataupun data pada masing-masing kelompok haruslah berdistribusi normal. Yang keempat, asumsi homogenitas, yang dimana varians ataupun keragaman data antara kelompok harus sama atau homogen. Rumus uji ANOVA. Yang pertama, rata-rata kuadrat antar kelompok. Rata-rata kuadrat antar sama dengan jumlah kuadrat antar kelompok dibagi derajat kebebasan antar kelompok. Yang kedua, rata-rata kuadrat dalam kelompok. Rumusnya yaitu jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi derajat kebebasan dalam kelompok. Yang ketiga, nilai statistik F hitung utama. Nilai F hitung sama dengan rata-rata kuadrat antar kelompok dibagi rata-rata kuadrat dalam kelompok. Langkah uji prasyarat normalitas. Langkah yang pertama, masuk menu Analyze, lalu klik Descriptive Statistik, lalu klik Export. Lalu masukkan variabel continue ke kotak dependent list dan variabel kelompok ke factor list. Langkah selanjutnya, klik tombol Plots, lalu berikan tanda centang pada pilihan Normality Plots with Test, lalu klik Continue dan OK. Maka kriteria ujinya. Jika nilai sig pada uji Sapir-Whorf ataupun Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,5, maka asumsi data berdistribusi normal telah terpenuhi. Langkah uji ANOVA menggunakan SPSS. Langkah yang pertama, klik menu atas, yaitu Analyze, lalu klik Compare Means, atau Compare Means and Proportion, lalu klik On-Way ANOVA. Langkah yang kedua, pindahkan variabel terikat ataupun skala kontinu ke kotak Dependent List. Pada langkah yang ketiga, pindahkan variabel bebas ataupun skala kategori kelompok ke kotak faktor. Yang keempat, pada jendela One-Way ANOVA, klik tombol Option, di sisi kanan centang pilihan Homogeneity of Variance Test, lalu klik Continue. Langkah yang kelima, klik tombol Post Hoc ataupun uji lanjut yang berada di atas tombol Option. Langkah yang keenam, centang pilihan uji lanjut yang diinginkan, seperti Tukey atau Bonferroni, lalu klik Continue dan akhiri dengan klik OK. Cara membaca output homogenitas data. Nama tabel outputnya,
Yaitu kita perhatikan tabel bernama Test of Homogeneity of Variance. Lalu kriteria pengujian Lofgren-nya, fokuslah membaca nilai pada baris basis of mean di kolom sig p-value. Pengambilan keputusannya, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variance data dinyatakan homogen ataupun asumsi terpenuhi. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka variance data tidak homogen ataupun asumsi dilanggar. Cara membaca output uji ANOVA. Nama tabel outputnya yaitu perhatikan tabel utama yang berjudul ANOVA, lalu komponen utamanya, tabel ini merangkum nilai sum of squares, derajat kebebasan ataupun df, mean square, nilai f, dan juga nilai sig. Pengambilan keputusan signifikasinya, jika nilai sig kurang dari 0,05, berkesimpulan ada perbedaan nilai rata-rata yang signifikan secara keseluruhan antar kelompok. Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, berkesimpulan tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Pengantar dan juga fungsi uji lanjut ANOVA. Keterbatasan kesimpulan ANOVA, hasil uji ANOVA yang signifikannya sig kurang dari 0,05 hanya memberitahu bahwa ada perbedaan, tetapi tidak menunjukkan kelompok mana saja yang spesifik berbeda. Fungsi post-Hodge digugakan untuk melakukan perbandingan berpasangan antar kelompok secara mendalam ataupun multiple comparisons. Lalu ada metode populernya, uji 2K, yang dimana paling sering digunakan jika jumlah sampel tiap kelompok sama, dan uji LSD ataupun Bonferroni. Cara membaca output post-Hodge test. Nama tabel outputnya, di mana kita memperhatikan tabel bernama multiple comparisons, lalu cara analisis pasangannya, lihat kolom nama kelompok I berpasangan dengan kelompok J, lalu melihat letak perbedaannya. Perhatikan kolom sig pada 3 pasangan kelompok ataupun tanda bintang pada nilai mean difference. Lalu aturan mainnya, jika nilai sig pada pasangan kelompok tertentu kurang dari 0,5, artinya kedua kelompok tersebut terbukti memiliki perbedaan rata-rata yang nyata. Strategi jika asumsi ANOVA dilanggar. Yang pertama, jika data tidak normal, peneliti dapat melakukan transformasi data seperti logaritma atau beralih ke uji alternatif non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Jika data tidak homogen, pada menu SPS on-way ANOVA, peneliti dapat membaca hasil uji alternatif Wallis test yang otomatis mengoreksi pelanggaran heterogenitas varians. Kesimpulannya, uji ANOVA merupakan instrumen parametrik yang sangat kuat untuk membandingkan rata-rata multikelompok dalam manajemen rekam medis dan kesehatan. Validitas hasil ANOVA sangat bergantung pada dipenuhinya uji prasyarat berupa uji normalitas data dan juga uji homogenitas varians. Kombinasi output tabel ANOVA dan tabel post-Hodge memberikan kesimpulan menyeluruh mengenai letak perbedaan real, kebijakan ataupun intervensi klinis yang diteliti. Soal latihan. Seorang kepala instalasi rekam medis ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu tunggu pelayanan pendaftaran pasien di antara 3 shift kerja yang berbeda, yaitu shift pagi, shift siang, dan juga shift malam. Data waktu tunggu berupa angka, menit, ataupun skala rasio, dan berdistribusi normal. Uji statistik parametrik bervariat manakah yang paling tepat digunakan untuk menganalisis data tersebut? A. Uji Chi-square, B. Uji T-sampel independen, C. Uji T berpasangan, D. Uji one-way ANOVA, E. Uji korelasi Pearson. Jawabannya adalah D, yaitu uji on-way ANOVA. Pembahasannya, penelitian ini membandingkan rata-rata data kontinu ataupun waktu tunggu dari 3 kelompok independen, yaitu shift pagi, siang, dan juga malam. Karena kelompoknya lebih dari 2 dan datanya normal, maka uji yang tepat adalah on-way ANOVA. Soal latihan yang kedua. Seorang peneliti sedang membaca output SPSS untuk menguji perbedaan indeks kepuasan pasien di 4 ruangan rawat inap. Pada tabel test of homogeneity of variance, tertera nilai statistik 11 dengan angka sig p-value sebesar 0,342. Bagaimanakah kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti tersebut terkait asumsi homogenitas data? A. Varian data dinyatakan homogen karena nilai sig lebih besar dari 0,05. B. Varian data tidak homogen karena nilai sig lebih besar dari 0,05. C. Data tidak berdistribusi normal karena nilai sig lebih besar dari 0,05.
D. Asumsi homogenitas dilanggar dan uji ANOVA tidak bisa dilanjutkan. E. Nilai rata-rata antar ruangan terbukti sama saja. Kunci jawabannya adalah A, yaitu varian data dinyatakan homogen karena nilai sigma lebih besar dari 0,05. Nah, pembahasannya, kriteria uji Levin menyatakan bahwa jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompok dinyatakan homogen ataupun asumsi terpenuhi. Karena 0,342 lebih besar dari 0,05, maka varian data tersebut homogen. Soal latihan yang ketiga. Hasil uji ANOVA utama menunjukkan adanya perbedaan rata-rata kelengkapan berkas rekam medis yang signifikan antar dokter spesialis, signya sama dengan 0,012. Peneliti kemudian melakukan uji lanjut post hoc ataupun 2K untuk melihat detail pasangan kelompok. Pada tabel multiple comparisons, pasangan antara dokter bedah I dan dokter anak yaitu J memiliki nilai sig sebesar 0,004. Apakah arti dari hasil nilai signifikasi uji lanjut tersebut? A. Tidak ada perbedaan rata-rata kelengkapan berkas antara dokter bedah dan juga dokter anak. B. Dokter bedah memiliki jumlah berkas yang lebih sedikit daripada dokter anak. C. Terbukti ada perbedaan rata-rata kelengkapan berkas yang nyata antara dokter bedah dan juga dokter anak. D. Uji ANOVA dinyatakan gagal dan harus diganti ke Kruskal-Wallis. E. Kelengkapan berkas seluruh dokter spesialis dianggap sama saja. Kunci jawabannya adalah C, yang dimana terbukti ada perbedaan rata-rata kelengkapan berkas yang nyata antara dokter bedah dan juga dokter anak. Pembahasannya, pada tabel post hoc jika nilai sig pada pasangan kelompok tertentu kurang dari 0,5, artinya kedua kelompok tersebut terbukti memiliki perbedaan rata-rata yang nyata ataupun signifikan. Karena 0,004 kurang dari 0,05, maka dokter bedah dan dokter anak memiliki perbedaan yang nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat dijadikan pembelajaran. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.